Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat-semangat ya hari ini ya. Oke, seperti biasa, salam pagi saya dan salam pertemuan saya. Apa kabar kalian hari ini? Lupa? Oke, tak ulang lagi. Gembira. Kalau gembira ada yang sedih nggak? Enggak. Yakin? Coba sih saya cek. Apa kabar kalian hari ini? Gembira. Oh iya. Oh yes. Oke, anak-anakku, kenapa? Kayaknya ceria-ceria banget nih sesuai dengan hari ini. Kita lebih ceria, ya. Tapi meskipun suasananya ceria, saya yakin doanya nanti juga harus yang ceria. Kalian meminta apapun yang kalian inginkan, semoga bisa terkabul. Oke, anak-anakku, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Siap, gerak. Doa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita bisa menjadi dipermudah apapun yang kita lakukan hari ini dan bermanfaat ya. Saya absen terlebih dahulu seperti biasa. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Ada siapa? Alfanda masih sakit? Masih. Terus hanya Alfanda saja? Oke, coba sih saya cek lagi satu-satu. Erida Nora, Linda Dian, Angel Alicia Bella, Muhammad Dulkornen, Rika Oktaviani, Ainul Hayati, Ayu Wulandari, Aisyah Amalia, Febriani, Putri Maida, Kisra, Anindi, Dwi Rofiana, Airin, Widya, Alfanda tadi sakit ya, Fatia Azharo, Kumalartno, dan M. Alex Adri Setiawan. Kamu nggak pakai baju seragam sesuai standar. Kenapa? Alasannya kenapa? Lah kenapa kok belum dicuci? Kalau minggu rebahan. Kok rebahan? Lupa kalau hari ini hari Senin. Iya. Kan nggak sesuai standar ya? Gimana? Ada punishment kan berarti? Coba dong maju. Konsekuensi. Yang lain bajunya seragam semua loh. Iya. Oke.
Apa? Baca surat pendek wes. Al-Kausar. Oke, sebagai gantinya kamu pimpin temanmu untuk menyanyikan lagu nasional. Silahkan dipimpin temannya. Semuanya, memulai pelajaran hari ini sebagai rasa kebangsaan kita, maka kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Apa? Mulai. Lagu apa? Lagu kebangsaan aja. Lah iya lagu apa judulnya? Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Ya wes, berarti semuanya berdiri kalau gitu. Ayo, dipimpin temannya berdoa. Teman-teman berdiri. Oke, ayo kamu pimpin. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah. Ya, semua bisa duduk kembali. Terima kasih Alex, besok tidak boleh diulangi lagi. Kalau minggu waktunya cuci baju. Ya, silahkan kembali ke kelas. Kembali ke tempat duduknya. Oke, yang lain juga tidak boleh mengulang hal yang sama. Kalau sudah waktunya cuci baju, kalian sudah cuci baju sendiri ya rata-rata ya? Alhamdulillah. Kalau sudah waktunya cuci baju sesuai dengan harinya ya, dicuci bajunya. Ya, masa 1 minggu tidak dicuci? Ini bau itu berarti jangan deket Alex ya. Kecut baunya. Dia pakai baju yang sama dengan ini lalu. Oke, anak-anakku, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di taman. Apa sih yang kita bahas kemarin? Tentang apa? Ekosistem. Ya kan? Terus kalian ada project juga dibawa hari ini? Dibawa. Berapa persen sudah? 95. Sekitar 9, oh ada 95, ada yang 97%. Berarti kurang satu. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan di sini dulu ya. Oke, sebelum masuk ke diskusi sama menyelesaikan proyek, kemudian alhamdulillah semuanya rapi kecuali Alex ya, yang sakit segera disembuhkan. Semoga Alvanda segera sembuh. Yang lainnya semoga tetap dijaga kesehatannya ya. Karena cuacanya nggak menentu seperti ini. Alhamdulillah hari ini kelas bersih. Karena kemarin sudah kita bahas sedikit di taman, ya. Pada saat kita udah studi di taman kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang apa itu ekosistem. Dan di sana ada ekosistem buatan. Ya, tak tolong itu belum kurang. Oke, saya ulang sedikit, saya review sedikit tentang materi ekosistem dan saya beri pengetahuan lanjutan. Ya, kalau kemarin itu tujuannya tentang
menganalisis, kalian bisa menganalisis, kemudian kalian bisa menjelaskan komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem, ya kan? Terus kemudian kalian sudah melakukan diskusi tentang proyek. Nah, tujuan yang hari ini itu kalian melaksanakan diskusi dan mengklasifikasikan komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Kemudian kalian mampu mendemonstrasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem dengan kreatif. Artinya, kemarin di produk yang sudah kalian diskusikan, proyek kalian diskusikan itu kalian membuat ekosistem baik alami maupun buatan yang kira-kira ada di lingkungan lain, ya kan? Nah, kemarin sesuai dengan presentasinya ada yang ekosistem hutan, ya, ada ekosistem terumbu karang. Kalau nggak salah terumbu karang ada 2 ya, ya di laut itu ada 2. Terus kemudian ada juga ekosistem sawah, ya kan? Nah, nanti kita lihat bagaimana hasil proyek kalian. Ya, seberapa dalam kalian memahami tentang konsep ekosistem. Di akhir nanti kita juga akan melakukan post test. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita ada pretest, ya kan, untuk mengukur kepahaman dan hasil belajar kalian di ekosistem. Nanti di akhir juga ada post test. Sudah saya jelaskan kira-kira hasilnya sudah memuaskan belum? Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemarin sudah dapat ada yang menyimpulkan bahwa katanya ekosistem itu kemarin hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini tak perjelas kembali. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam suatu ekosistem kemarin ada tingkatan organismenya kan? Mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem itu sendiri, dan nanti akan membentuk suatu biosfer. Ya. Kemudian ekosistem ada berapa? 2. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Hampir di situ sama dengan gambarnya. Kalau ekosistem alami berarti terbentuk alami, dibentuk oleh alam. Yang membentuk siapa ya? Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau buatan berarti ada ekosistem yang dibuat sengaja oleh manusia. Gitu ya. Oke. Kemudian ada komponen dalam ekosistem. Ada komponen ekosistem itu kemarin di taman ada, kita sudah temukan kan? Ada komponen biotik dan abiotik. Meskipun di taman itu adalah ekosistem buatan, tapi ternyata di sana juga memenuhi komponennya. Kalau di taman kemarin ada ekosistem apa saja yang biotik? Pohon, burung, serangga, ikan, manusia, rumput, ya, cacing. Ada yang Alex menemukan cacing, ya. Terus kemudian yang abiotik di ekosistem taman kemarin, batu, matahari. Kok pohon lagi? Kan pohon sudah tadi biotik. Air, terus udara, gitu dong. Ya, paving itu paving, ada besi gazebo, ya. Itu yang abiotik. Linda enggak lagi ya? Ya. Pohon tadi berarti masuk yang mana, Linda? Biotik. Diingat-ingat ya, Linda ya? Iya. Oke. Yang lain juga sama? Masihkah ada miskonsepsi tentang itu? Kurang paham? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Enggak? Oke. Yakin ya? Terus lanjut. Nah, ini sesuai dengan perannya. Di dalam suatu ekosistem itu ada yang punya peran loh. Jadi dalam kehidupan itu ternyata tidak hanya manusia aja yang punya peran. Tapi ternyata dalam ekosistem itu ada peran-perannya. Yang pertama itu adalah produsen. Produsen itu contohnya apa sih? Tanaman tumbuhan hijau. Ya, kenapa dia disebut produsen? Karena dapat menghasilkan energi. Seperti biasa dong. Masa harus tak ingatkan terus? Kebiasaannya angkat tangan ya. Ya. Ayo siapa? Ayo siapa yang mau? Oke, silahkan Alex. Alhamdulillah Alex lagi tuh. Apa Alex? Pohon bisa disebut produsen karena pohon memproduksi oksigen untuk kita bernafas. Iya. Berarti melalui proses apa itu Lex? Fotosintesis. Proses fotosintesis. Oke, bagus Alex. Meskipun dia nggak seragam tapi dia paham ya, alhamdulillah. Ya. Oke,
itu kenapa disebut produsen? Karena tumbuhan hijau dapat memproduksi bahan anorganik menjadi bahan organik dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain melalui proses salah satunya yang namanya fotosintesis. Oke, peran yang kedua di dalam suatu ekosistem itu ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Sama dengan kita jual beli, konsumen itu kan pengguna kan ya. Nah, kalau dalam ekosistem konsumen itu bukan tidak hanya pengguna, tapi dia yang memanfaatkan hasil dari produsen. Dalam hal ini dia yang mengkonsumsi, dia yang memakan hasilnya dari produsen. Ya, berarti konsumen itu ada 3. Apakah 3-tiganya ini yang memanfaatkan dari produsen? Tidak. 3 konsumen ini memiliki peran yang berbeda-beda. Kalau konsumen 1 itu yang memanfaatkan energi dari tumbuhan sebagai produsennya, yang kita sebut sebagai herbivora. Masih ingat kan ya? Itu materi SMP dulu. Yang kedua, konsumen kedua yaitu karnivora. Karnivora itu pemakan konsumen 1. Jadi ada tingkatannya. Bu, kenapa konsumen 2 juga tidak bisa memakan tumbuhan? Karena kalau dia masih memakan produsen, berarti dia bukan konsumen kedua, melainkan konsumen 1. Jelas ya? Makanya di situ ada tingkatannya. Konsumen 2 itu pemakan konsumen 1 atau pemakan daging yang biasa kita sebut sebagai karnivora. Terus yang ketiga, konsumen puncak atau konsumen tingkat ketiga itu bisa jadi dia 2 fungsi. Pemakan konsumen 1 dan 2, artinya pemakan daging, atau bisa juga pemakan daging dan tumbuhan. Kalau pemakan daging dan tumbuhan, kalau dulu kamu sering menyebut omnivora itu pemakan segala yang bagaimana? Nah, sekarang sudah SMK loh ya, sudah tidak lagi pemakan segala, tapi kalau omnivora berarti pemakan daging dan tumbuhan. Jelas ya? Atau disebut puncak karena dia sebagai konsumen terakhir yang ketika dia hidup itu tidak ada yang bisa memangsa dia, kecuali ketika dia mati baru diuraikan oleh pengurai. Jadi puncaknya. Jelas ya? Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Sudah, tidak ya? Lanjut. Oke, di situ sudah ada seperti tingkatannya. Terus peran yang selanjutnya ada yang berperan sebagai pengurai. Pengurai di sini bisa bakteri dan jamur. Ya, jamur nama lainnya itu fungi. Sama dengan tahu memakan. Bu, berarti pernah nggak kalian berpikir kalau panu di dalam tubuhmu itu pengurai? Nggak pernah. Enggak. Ada yang panunan? Enggak ya? Enggak. Itu kan juga jamur toh? Iya. Iya. Tapi itu gimana di dalam tubuh? Di dalam tubuh jamur itu yang disebut panu itu bukan salah satu yang ada di ekosistem ini karena dia bersifat parasit. Ya, lebih berarti kan tetap bisa Bu hubungannya parasitisme. Bisa berarti di dalam tubuhmu dia itu menguraikan apa? Menguraikan apa? Dia hidup di mana sih panu itu? Di kulit. Berarti ya menguraikan kulit. Ya. Tapi dia selain menguraikan kulit, dia juga memakan nutrisi dari tubuhmu. Makanya di dalam ekosistem dia juga masuk ke pengurai. Jelas dari sini? Jelas. Nah, kalau bakteri itu gimana contohnya? Kuman. Ya, bakteri pokoknya yang kecil-kecil mikroorganisme itu bisa kita sebut sebagai kuman ya. Karena kuman itu tidak hanya dalam bentuk bakteri saja, kuman itu bisa dalam bentuk yang lain. Contohnya virus, itu juga kuman. Gitu. Tapi dalam hal ini biasanya yang bisa dianggap pengurai itu adalah bakteri dan jamur.
Yang selanjutnya, peran yang selanjutnya disebut detrivore. Kenapa? Gambarnya kurang menarik kah? Atau sangat menarik menurutmu? Oh, sangat tidak menarik. Ya, detrivore itu memang contohnya adalah kaki seribu dan cacing. Nanti tak kasih gambar cacing, kamu juga gitu. Tak kasih kaki seribu. Dan terus dikasih gambar apa? Gambar ayam. Donat, ayam. Gitu. Ya kan, bayangkan saja itu mirip donat, ya. Donat bertopping meses. Detrivore adalah makhluk hidup yang memakan zat-zat yang terkandung dalam sampah atau unsur hara yang dari hasil pengurai tadi, ya. Ya. Sudah tak ganti. Daripada kamu gini. Oke, selanjutnya. Ini yang sudah kita bahas kemarin, ada interaksi dan pengaruh komponen biotik dan abiotik. Oke ya. Nah, pengaruh komponen biotik dan abiotik itu yang bagaimana? Nah, di sini ada interaksinya. Kalau kamu kemarin di taman, kamu menghirup udara itu, ya kan? Itu juga termasuk pengaruh interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kamu menghirup udara, biotiknya kamu manusia, abiotiknya. Kalau yang kasus gambar dulu itu ada Pak Tani di sawah. Pak Tani kan membajak toh, itu sudah interaksi. Tidak hanya Pak Tani menghirup udara, tapi juga Pak Tani menggunakan traktornya untuk membajak sampah. Komponen interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Terus pas kita baru sampai di taman, kamu silau kepanasan, ya kan? Itu juga interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Padahal itu kan menyehatkan, ya? Iya. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum? Interaksi antar organisme itu bisa netral, predasi, simbiosis, dan antibiosis. Nah, di sini gambarnya siapa itu? Kok Bella langsung semuanya bilang Bella? Ada apa dengan Bella? Bella cantiknya gitu loh, nggak boleh kayak gitu. Iya. Jadi di sini ada hubungan netral. Netral artinya hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi netral ini bisa diartikan hidupnya bersama-sama di dalam habitat yang sama, tapi tidak ada interaksi yang merugikan ataupun tidak. Jadi ya, contohnya itu seperti kambing sama ayam berada di kandang yang sama, makanya kan berbeda. Terus jenisnya kan berbeda, nggak saling mempengaruhi kan? Dia punya makanan sendiri, kamu juga punya makanan sendiri, itu sehingga netral, disebut netral. Sama dengan kita manusia misalnya berada di lapangan, di situ kan juga ada serangga, ada macam-macam kan ya. Nah, ketika kita duduk di lapangan, kita tidak mengganggu yang lain, netral kan? Itu bisa dipahami hubungan netral. Di situ contohnya lagi dalam suatu lingkungan yang sama, di sini ada gajah sama jerapah. Ya mereka hidup bersama-sama karena makanannya berbeda-beda ya. Hubungan yang kedua namanya predasi. Loh, kenapa ketawa lagi? Ada kayak aneh dengan gambar di situ? Kenapa? Malah kenapa? Ada yang lucu kah? Itu kan gambar apa sih? Memangsa hewan. Iya lah ya. Yang satunya beruang memangsa ikan, yang satunya macan memangsa rusa. Ada yang aneh kah? Ya. Oke. Konsentrasi ke sini. Nggak ngantuk kan? Masih pagi loh ini. Kayaknya harus di ice breaking dulu. Coba. Kok kayaknya nggak semangat lagi? Oke, ikuti. Kalau Bu Eli bilang, saya berkata, kamu ikuti apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya bilang nggak ada berkatanya, nggak usah diikuti. Coba.
1, 2, 3. Saya berkata angkat tangan. Saya berkata angkat tangan, saya berkata turunkan. Saya berkata angkat tangan kanan. Yang tinggi dong. Tahu? Turunkan. Saya berkata turunkan. Saya berkata pegang temannya. Ya bisa. Ya. Oke, coba saya berkata rentangkan kedua tangan. Saya berkata pegang temannya. Cubit tangannya. Saya merasa dicubit. Sudah, turunkan. Slow turunkan. Siapa yang tadi dicubit? Balas dendam kayaknya ini. Bukan karena tidak konsentrasi, tapi kayaknya balas dendam ya. Oke, sudah semangat lagi? Gimana kabar kalian hari ini? Sudah semangat lagi? Kayaknya dia yang paling semangat ya. Oke, sudah semangat lagi ya? Kita lanjutkan lagi. Hubungan predasi di sini ada hubungan antar mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak akan pernah dapat hidup. Itu sudah ada contohnya ya. Terus yang selanjutnya ada hubungan simbiosis. Simbiosis ini berarti sudah sering kalian dengar ya? Sudah. Apa simbiosis di sini? Mutualisme. Iya, simbiosis itu apa sih? Ada yang tahu? Coba. Di situ sudah ada kan? Cara hidup bersama dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, di sini ada yang menguntungkan, ada yang tidak kenapa-napa, dan ada yang merugikan. Makanya di sini disebut ada simbiosis mutualisme, masih ingat dulu? Masih. Ada simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Apa sih? Itu gambarnya. Ini simbiosis mutualisme. Kupu-kupu dengan bunga, anemon laut dengan ikan badut. Ketawa lagi. Yang lucu di mana? Bella sama Mala. Imajinasimu terlalu tinggi mesti. Terus yang ini kamu mesti ketawa ini ya. Membayangkannya bagaimana? Kerbau sama ini kerbau sama apa sih? Burung apa? Burung jalak. Nah, bedanya kerbau sama sapi itu kan rata-rata kalau kerbau kan hitam. Kalau sapi kan warnanya putih coklat ya. Iya. Oh, yang kamu ketawakan itu hitamnya sampai glowing. Ada aja. Yang dilihat itu loh ada aja. Bukan? Jadi kenapa? Imajinasinya terlalu tinggi kan? Oke. Nice. Punya imajinasi yang tinggi itu baik. Punya imajinasi yang tinggi itu baik ya. Ya sampai, iya betul, nggak boleh sampai halusinasi. Mungkin skincare-nya dia lebih mahal yang mulai glowing. Ya, terus yang ini gambar apa? Matahari sama lebah. Nah, di sini ada hubungan yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak itu sama-sama saling diuntungkan. Makanya disebut mutualisme. Gitu ya. Terus yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Komensalisme itu dimana yang satu untung, yang satu tidak merasa dirugikan. Ini apa itu gambar apa? Hiu dan ikan remora. Terus yang ini anggrek dan pohon yang ditumpangi. Kenapa anggrek itu tidak termasuk parasit? Kenapa? Ada yang tahu? Karena dia tidak menyerap. Iya? Karena pohon anggrek tidak menyerap sari-sari yang ada di pohon. Karena pohon anggrek tidak menyerap, betul sekali. Jadi pohon anggrek itu dia hidup di pohon tersebut hanya untuk tempatnya saja. Iya, hanya untuk numpang hidup. Sama dengan media.
Tapi dia itu tetap tidak mengambil makanan dari yang ditumpanginya itu ya. Selanjutnya adalah parasitisme. Nah, parasitisme ini adalah hubungan yang dimana yang antar organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme yang lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya. Ini gambar apa? Pohon dan benalu. Yang paling sering itu kan benalu. Terus ada lagi kira-kira? Tali putri tahu yang seperti apa? Tali putri itu, kamu tahu daun beluntas? Enggak. Sekarang sudah langka ya. Ya, tali putri itu yang kayak bentuknya kayak mie, warnanya kuning di daun beluntas. Terus? Browsing. Padahal daun beluntas itu enak dimakan, enak dibuat herbal, dan dapat mengurangi bau badan. Oh, aku tahu. Cocok. Luntas, bahasa Jawa, bahasa kita di daerah itu luntas. Bisa diurap, ya kan? Mungkin tak pernah. Iya, itu bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan dari sini? Terus kemudian antibiosis. Antibiosis ini hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana yang satu menghambat pertumbuhan kehidupan makhluk hidup yang lain. Ini contohnya adalah jamur penicillium. Ya. Yang selanjutnya interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini berarti populasi yang berbeda dan saling berinteraksi. Ada dua, ada kompetisi dan alelopati. Nah, di sini kompetisi, maksudnya kompetisi di sini adalah jenis hubungan antar makhluk hidup untuk memperebutkan sesuatu. Bisa tempat habitatnya, bisa pasangan. Ya kan? Apa? Kekasih. Berarti kalau kamu rebutan cowok itu termasuk kompetisi. Enggak banget deh rebutan cowok. Ya. Bisa makanan, nah itu contohnya. Di situ ada beruang dan harimau atau macan. Itu biasanya memperebutkan kekuasaan. Ya, di daerah tersebut kekuasaannya siapa gitu. Terus ini sama jenisnya. Iya kan? Kira-kira kalau ayam itu memperebutkan apa? Uang. Memperebutkan pasangan dan juga tempat tinggal. Ya, kadang-kadang kan ditaruh di tempat yang sama gitu kan ya. Terus alelopati. Pernah dengar? Belum. Pernah lihat Bu Tani ngambil rumput Pernah. di sawah? Nah. Itu namanya apa? Matun. Ngarit. Matun, ya. Pernah lihat ya? Itu membasmi itu membasmi hubungan alelopati. Kenapa kok rumputnya harus diambil dari sawah? Supaya tidak menghambat pertumbuhan padi. Kalau kamu pernah lihat di sawah itu ada padi yang dia tumbuh padi mirip ilalang, mirip alang-alang. Enggak berbuah padi, tapi dia hanya kayak rumput tinggi-tinggi. Ya, itu biasanya disebabkan karena di sekitarnya itu rumput-rumputnya tidak diambil, tidak dibersihkan. Karena apa? Proses pertumbuhan dan perkembangannya dihambat oleh rumput yang ya jadi beban ya. Kenapa bukan bisa seperti itu? Karena rumput menghasilkan senyawa yang namanya alelohemi. Makanya nanti kalau punya anak jangan dikasih nama
namanya bagus ya, alelokemi ya. Kemi itu kimia. Kemi. Jadi senyawa kimia yang menghambat, maksudnya seperti itu. Menghasilkan senyawa alelokemi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan padi. Ya, makanya kalau di sawah, di kebun itu tidak semua tumbuhan bisa dicampur, ditanam bersebelahan maksudnya. Karena bisa jadi nanti bersifat alelopati. Ya. Selanjutnya, interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas di sini bisa jadi komunitas satu dengan komunitas yang lain itu saling berinteraksi dan membentuk suatu ekosistem. Yang selanjutnya adalah interaksi antar biotik dan abiotik. Di sana ada aliran energi yang terbentuk. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh sederhana dari interaksi antara biotik dan abiotik. Ada matahari, kemudian matahari dimanfaatkan oleh produsen, bisa dihasilkan panas dan juga bisa dihasilkan nutrisi untuk konsumen. Nutrisi anorganik itu dipakai untuk produsen menghasilkan nutrisi organik yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen, gitu maksudnya. Konsumen mati, nanti diuraikan kan. Nah, setiap kali proses metabolisme yang menghasilkan panas dan juga menghasilkan komponen bisa organik, bisa anorganik. Dan itu nanti terus. Ada yang ditanyakan dari sini? Dipahami? Oke, lanjut. Terus, nah dalam proses interaksi biotik dan abiotik itu menghasilkan suatu rantai makanan. Ini rantai makanan yang sederhana. Ya. Mulai dari produsen sampai puncak. Puncak mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer di sini pengurainya. Bisa fungi, bisa bakteri. Yang selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu terdiri dari bisa lebih dari dua, pokoknya lebih dari 2 atau 3 rantai makanan, makanya disebut jaring-jaring makanan. Itu. Ini adalah proses interaksi dalam suatu ekosistem. Dari sini ada yang ditanyakan, silahkan sebelum kita masuk ke proses diskusi kelompok. Saya Bu. Bertanya apa, Erida? Itu loh Bu, uget-uget itu apakah bisa disebut pengurai? Uget-uget, pakai bahasa yang lazim dong. Dia itu uget-uget. Apa sih uget-uget itu? Uget-uget yang ada di makanan, kadang-kadang di sampah itu. Itu apa sih namanya? Bahasa Indonesianya apa? Larva. Ya, masih ingat proses daur hidup makhluk hidup? Dulu SMP itu, kalau di SMK nggak ada. Di SMP itu kamu mempelajari tentang metamorfosis, ya kan? Nah, itu ada sempurna dan tidak sempurna kan? Pada lalat itu ada larva. Ya, nggak lagi bilang uget-uget. Iya Bu. Ya. Larva itu termasuk pengurai nggak? Iya. Kenapa? Larva itu termasuk piye. Menurutmu termasuk pengurai karena termasuk bakteri, ya nggak sih? kok larva termasuk bakteri? Larva itu bakteri nggak sih? Tidak. Larva itu proses daur hidup dari lalat. Ya, lalat bertelur, menetas jadi larva. Ya. Dia termasuk pengurai karena pada saat dia menjadi larva, dia kan memanfaatkan bahan-bahan organik dan anorganik di sekitarnya untuk proses pemakan tadi kan? Nah, proses pertahanan hidupnya. Yang lagi viral sekarang itu larva yang lagi dikembangbiakan apa? Pernah tahu enggak? Maggot. Iya. Bukan pemakan burung. Maggot itu biasanya digunakan untuk ya burung ada sih, tapi enggak yang dikembangbiakan itu bukan untuk pemakan burung, tapi pemakan ikan untuk proses. Biasanya kalau kamu tahu di TikTok ada kayak ulat, terus kemudian dikasih makan
buah, di situ ditunggu sampai buahnya. Nah, itu maggot namanya. Itu kan juga larva, ya. Tahu? Sekarang tahu gitu. Iya. Alex tadi sudah bilang gitu, tapi dikembangbiakan itu bukan untuk makan burung, tapi rata-rata digunakan untuk ikan. Karena komoditas burung sama ikan lebih banyak ikan. Alasannya itu ya. Itu juga bisa disebut pengurai pada saat dia menjadi larva. Kenapa? Karena untuk proses daur hidupnya selanjutnya membutuhkan bahan organik untuk kelangsungan hidupnya. Jelas ya? Ada lagi yang ditanyakan? Belum? Berarti sudah? Iya. Oh, Fatia mau kamar mandi. Saya kira mau bertanya. Silahkan Fatia kalau mau kamar mandi. Pagi-pagi biasa. Tadi terlalu banyak minum berarti. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Tidak ada? Insya Allah paham ya? Nah, tak kasih contoh. Ini beberapa yang sudah pernah dilakukan. Oh, masih ada ternyata. Yang terakhir, piramida makanan. Jaring-jaring makanan itu kalau berdasarkan tingkat trofiknya itu disebut nanti di sini ada piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran yang menjelaskan hubungan antara komponen makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Di sini lihat dalam piramida makanan itu ada 4 tingkatan tropik. Tropik pertama berarti terdiri dari apa ini? Tumbuhan berarti produsen. Terus tropik kedua konsumen tingkat 1. Tropik ketiga konsumen tingkat 2. Dan ini konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Ini namanya piramida makanan. Tak tunjukkan beberapa contoh yang pernah dilakukan. Ya, seperti ini kah punyamu? Enggak tahu nanti, ya. Ini contoh market ekosistemnya. Ya. Singa. Oh iya. Nah, nanti kita lihat produkmu seperti ini kah? Ya. Oke, dari sini ekosistem materinya sudah saya ulas dan saya tambah. Ya, nanti setelah ini kalian membentuk suatu kelompok seperti kemarin ya, kelompok yang sudah kemarin dilakukan di pertemuan 1. Kemudian kalian melanjutkan diskusi dan melanjutkan proyeknya. Kemarin sudah saya lihat di LKPD online-nya, di worksheet online-nya itu ada yang kurang lengkap, kelompok berapa ya itu ya. Ada yang kurang lengkap, dilengkapi gambarnya. Masih ada kan dokumentasinya? Nanti dilengkapi ya gambarnya di sana. Terus kemudian kalian diskusikan, terus kita presentasi. Semoga kalian sajikan yang terbaik. Kenapa? Karena saya punya reward nanti untuk kalian. Ya. Semoga salah satu dari kelompok kalian yang menjadi yang terbaik. Makanya sajikan yang terbaik. Oke? Oke. Siap untuk diskusi ya? Siap. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Silahkan. Bisa kursinya ditata sesuai dengan yang kalian nyaman. Saya minta tolong nanti Alex sama Ahmad untuk ambil kursi lagi, diletakkan di depan nanti untuk produk yang sudah jadi ya. Kelompoknya diatur dulu. Agak mundur, tidak apa-apa. Yang belakang agak mundur. Ojo banter sampean. Jangan ke belakang. Ya, yang depan di sini. Sudah bersama kelompoknya masing-masing ya. Sudah dibawa semuanya. Sudah, di situ kalian lanjutkan yang belum selesai. Ya. Butuh waktu berapa menit kita sepakati untuk menyelesaikan ini? 20 detik. Kamu sombong sekali sih. Oke, berapa? Saya kasih waktu 15 menit cukup? Oke, 15 menit ya. Silahkan dilanjutkan, dilengkapi, diperbaiki, dan silahkan diskusi untuk proses presentasi. Ya, silahkan.
Semuanya tuh. Ada yang sulit? Kesulitannya apa? Nggak ada. Ini apa? Sulit tuh lagi presentasi. Oh, menurutmu presentasinya nanti yang sulit. Kenapa? Kan ini buatanmu sendiri. Nah, kamu mau menjelaskan apa di sini? Ini kan ekosistem laut, ya kan? Ya kira-kira jelaskan komponen dari ekosistem laut, interaksinya. Ini adalah ekosistem biotik. Ya gitu, enggak apa-apa. Nah, yang kamu pahami dari produkmu ini apa gitu, ya? Kamu alami kesulitannya di sini membuat ini apa? Lemnya Bu. Kenapa kok ngelemnya sulit? Oh, dari styrofoam sama kertas. Sama kardus. Kardus Bu. Dari styrofoam sama kardusnya. Kamu pakai lem apa? Lem kertas biasa. Ya mestinya lemnya bukan lem kertas. Lemnya kok. Bisa lem fork atau lem tembak. Ya, itu. Terus? Pakai ini double tip. Terus bisa? Buat pakai double tip bisa? Bisa. Ini rata-rata dari barang bekas ya. Berarti yang lainnya hanya yang beli hanya lem. Ya, lem sama cat. Oke, di situ tinggal sedikit kan? Nah, segera diselesaikan dan didiskusikan nanti yang dipresentasikan apa ya? Oke. Di kelompok 1 ekosistem hutan. Yang sulit menurutmu apa? Yang sulit Pada saat membuat produk ini. membuat pohonnya Bu. Kamu ingin menampilkan 3 dimensi gitu maksudnya. Jadi makanya terus bahan-bahannya ini yang banyak kertas Kertas origami. kertas origaminya juga Ini kotak apa yang kamu pakai? sarung bekas. Oh, kotak sarung bekas. Kotak sarungnya bapakmu mungkin pakai. Terus itu di print gitu ya maksudnya. Iya, gambarnya Ini berarti hutan pinus. Cemara. Hutan cemara, hutan lebat. hutan tropis. Terus sudah didiskusikan kira-kira nanti presentasinya seperti apa? OTW diskusi presentasi ya. Oke. Ini ekosistem apa? Ekosistem sawah. Itu dari bahannya dari apa saja? Kardus. Berarti kamu buat print-printan gitu. Ya, kok yo pas? Iya kan diukur. Cukup. Terus setelah itu Setelah itu dicetak sketsanya, ditempelkan di kardus, habis itu dipotong, baru ditempelkan. berarti Ditempel pakai oli. alatnya butuh apa saja? Hanya gunting dan cutter. Minimalis sekali ya? Iya. Hemat. Kita suka minimalis. Bener banget. Oke. Sudah didiskusikan nanti yang dipresentasikan apa? Sudah diskusi ini lagi. Semoga menjadi yang terbaik. Ya, kalaupun tidak jadi yang terbaik, tidak boleh berkecil hati. Berusaha lagi ya. Ya. Oh, belalangnya nangkring di atasnya. Iya, ceritanya gitu. Oh gitu. Belalangnya nangkring di atasnya padi ya. Kok ya kepikiran kamu buat padi kayak gitu? Gunting satu gitu ya. Oh gitu. Dia apa namanya? Curhat. Gunting padi kayak gitu capek ya. Oke. Oke, silahkan dilanjutkan. Tinggal sedikit lagi. Kamu tancapkan terus kamu lem. Fungsinya untuk Biar kuat. lebih kuat. Biar enggak coplok. Apa itu bahasa coplok? Ini kayak bulan lucu. Kok gitu sih? Jellyfish ya. Ekspresinya tuh, Bu. Iya. Lucu kan? Smile gitu. Ini enggak takut dimakan nanti di mangsa. Kan deket-deketan dia. Kayak mau pentas. Kan mau nyanyi, Bu. Mau pentas ya. Akur, Bu. Akur semuanya. Berarti nanti dijelaskan loh ya interaksinya ini bagaimana. Ini sudah mati semua ditusuk. Oh gitu. Ya. Ya, sudah sedikit kan? Ayo dari selesaikan. Dilanjutkan. Karena ini termasuk
hewan omnivora yang bisa memakan hewan maupun tumbuhan. Elang? Kayak cuma tumbuhan. Elang nggak bisa makan tumbuhan. Elang itu sesuai dengan paruhnya dia hanya bisa memakan. Iya. Loh ya, elang kan puncak. Tapi gambarmu kan sudah elang. Tahu apa tahu? Nanti terus nek ngomong diuraikan mati ini gitu. Diuraikan aja Bu. Lah kan dia mati kalau sudah usianya. Dan ketika Iya kan? Atau dia mengalami kompetisi misalnya, atau dia mengalami dan apa? ketika elang mati akan terurai dengan bumi atau jamur. Betul. Jadi elang itu hanya pemakan daging. Tapi bisa jadi apa konsumen puncak nggak Bu? Iyalah, dia memang konsumen puncak. Ya, Tadi kan konsumen kita ada ular kobra Begi. ya. Berarti nggak usah nggak usah ngomong omnivora nih. Ngomongnya konsumen puncak. langsung aja konsumen. Hati-hati dalam presentasi, bisa jadi yang kamu katakan itu memicu pertanyaan untuk kelompok yang lain. Mohon maaf kita tidak membuka pertanyaan. Duh, itu enggak bisa. Harus ada bahan dari kelompok yang lain. Nah, itu masuk dalam proses penilaian saya juga. Kan ada instrumen tentang diskusi. Ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Siap untuk presentasi? Siap. Kalau di pertemuan 1 kemarin presentasinya mulai dari kelompok belakang. Nah, adil ya sekarang presentasinya. Oh, kalau itu namanya nggak adil ya. Kalau kemarin yang dari kelompok belakang, sekarang dari kelompok depan. Oke. Sepakat ya dari kelompok depan? Sepakat. Oke, silakan kelompok 1. Nanti kalau sudah selesai presentasi, produknya tetap di depan supaya bisa dilihat juga yang lainnya ya. Pada saat sebentar, sambil kelompok 1 mempersiapkan diri. Di sini ada penilaian. Kalau yang lain diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu. Kelompok 4 tolong diperhatikan dulu. Sambil menunggu yang kelompok 1 persiapan. Pada saat kalian presentasi ada penilaiannya. Bagaimana kalian menanggapi, bagaimana kalian memberikan pertanyaan, bagaimana kalian tadi sambil diskusi tadi sudah saya nilai ya. Nah, di situ termasuk penilaian yang Bu Eli lakukan ya. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap. Diperjelas suaranya dengan temannya ya. Oke, silahkan dimulai presentasinya. Sambil ditunjukkan, dibawa gini enggak apa-apa, ditunjukkan. Ya, silahkan. Mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Sunan, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat ekosistem jutaan. Bisa dilihat di sini ada apa aja, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Saya jelaskan yang lebih di dalamnya saja. Ya, kelihatan. Ada apa? Betul, yakin. Pengertian ekosistem hutan. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi pengertian ekosistem hutan lebih rinci, yaitu hubungan antara kumpulan beberapa populasi, baik itu binatang atau tumbuhan yang ada di permukaan tanah serta di kawasan hutan. Dua, ada banyak jenis ekosistem hutan. Salah satunya ini yang kita bahas yaitu hutan tropis. Salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki pepohonan yang berdaun lebat, tinggi dan rapat. Ekosistem hutan ini juga masuk ke dalam kategori ekosistem alamiah dan dijuluki sebagai paru-paru bumi. Hal ini karena hutan memegang peranan yang sangat penting untuk dapat mengatur dan menjaga kesehatan bumi. Komponen ekosistem hutan terdiri dari komponen biotik, yaitu tumbuhan, binatang,
dan organisme lainnya. Komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, matahari, Sambil diperhatikan. air, tanah, air, Kelompok yang masih dan sambil diperhatikan lain-lain. dulu. Kelima, contoh interaksi yang terjadi di dalam hutan adalah terjadinya predasi dan simbiosis. Pada predasi contohnya adalah ketika harimau memangsa kelinci yang sedang mencari makanan. Baik, jadi sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan? Silahkan ditanggapi dari kelompok yang lain. Ayo, ya silakan. Kami Sebentar. Apa yang ingin kamu tanyakan untuk kelompok? Adakah rantai makanan pada ekosistem hutan tersebut? Jelaskan. Adakah rantai Adakah makanan pada rantai? ekosistem Iya. hutan? Ada. Ada, jawabannya. Ya, yaitu rumput sebagai produsen, ada kelinci sebagai konsumen pertama, ada juga harimau untuk konsumen puncak. Kurang jelas? Gimana? Sudah cukup? Ada lagi yang mau menanggapi untuk kelompok 1? Ya, silahkan kelompok 2 ya, kelompok 2. Jelaskan keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik pada ekosistem hutan. Jelaskan keterkaitan biotik. Jelaskan keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Tadi sudah dijelaskan salah satu ya, mungkin kurang jadi saya tambah yaitu komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Contohnya yaitu tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Sudah? Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah yang terjadi pada ekosistem hutan jika salah satu makhluk hidup pada rantai makanan tersebut hilang? Jika salah satu komponen hilang ya, Yang terjadi jika salah satu komponen itu hilang, contoh yang hilang boleh tahu. contoh aja, contohkan aja, sebutkan kira-kira apa yang hilang menurutmu? Salah satu komponen hilang. Contohnya apa? Pengen apanya sini mah? Kelinci. Kelinci. Kelinci misalnya. Misal kalau kelinci mendadak hilang atau punah begitu saja, yang terjadi yaitu populasi tumbuh hijau akan semakin lebat. Sementara macan semakin berkurang karena tidak ada makanan yang ia konsumsi. Tuh, kalau kelincinya nggak ada, misalnya punah, di situ nggak ada kelinci. Berarti yang memakan produsen berkurang kan, sehingga produsennya semakin banyak, nggak ada yang makan, tapi konsumen puncaknya akan ya karena nggak punya makanan ya. Oke, boleh. Ada lagi? Cukup untuk kelompok 1? Oh, sudah ada yang ditanyakan ya? Oke, evaluasi dari nanti saja, evaluasi dari saya nanti aja ya. Nanti sekalian diperhatikan evaluasi saya belakangan aja ya. Oke, terima kasih kelompok 1, hasil karyanya bisa diletakkan di meja. Oke, silahkan kembali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Oh, ini kelompok yang anggotanya yang satunya sakit, tidak apa-apa. Silahkan. Sudah? Ya. Silahkan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang paling penting bagi berkelanjutan kawasan pesisir dan lautan. Terumbu karang merupakan lingkungan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Selain itu juga sebagai pelindung pantai dari abrasi, terpaan arus, angin, dan gelombang. Lingkungan terumbu karang sangat peka terhadap perubahan kecil seperti kejernihan air, arus, salinitas, serta suhu air. Tingkat kejernihan air dipengaruhi oleh partikel yang tercampur seperti endapan lumpur yang memengaruhi intensitas cahaya matahari yang menembus dasar perairan laut. Kira-kira apa sih salah satu penyebab rusaknya terumbu karang di Indonesia? Kekayaan terumbu karang di Indonesia tengah mengalami masalah berat akibat penangkapan ikan menggunakan racun maupun bahan peledak. Sedimentasi dan pencemaran air laut juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem pesisir. Beberapa penyebab kerusakan tersebut secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak ada pengolahan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran. Sudah, itu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silahkan kelompok lain yang mau menanggapi. Silahkan kelompok 1. Apa yang akan kamu tanggapi dari kelompok 2? Apa manfaat terumbu karang? Manfaat adanya ekosistem terumbu karang ya di laut. Silahkan ditanggapi. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Saya akan menjawab pertanyaan dari tamu. Manfaat terumbu karang adalah dapat menjadi tempat berlindung yang baik bagi ikan-ikan dan hewan-hewan laut. Gimana? Sudah ya kelompok 1? Sudah. Oh, ada yang menanggapi lagi dari kelompok ketiga. Silakan. Bagaimana sih terbentuknya ekosistem terumbu karang itu? Terbentuknya ekosistem terumbu karang. Silakan ditanggapi. Terbentuknya Bella ini suka senyum ya. iya, Kalau mau ngomong dia mesti senyum dulu, ketawa dulu. malu-malu kambing. Oh, sekarang nggak ada lagi malu-malu kucing ya, adanya malu-malu kambing. Ya, silahkan Bella. Menjawab soal dan pertanyaan dari kelompok 3. Terbentuknya ekosistem terumbu karang dari simbiosis organisme laut yang membentuk jaring-jaring makanan. Contohnya, jaring-jaring makanannya. Itu, misalnya rumput laut dimakan oleh Dan hiu makan ikan itu kan ada ikan badut ya. Ada ikan badut ya. Ikan badut itu memakan plankton, fitoplankton yang ada di laut. Terus kemudian ikan hiu makan ikan. iya. Jadi ikan badut memakan fitoplankton, terus fitoplankton dimakan ikan badut, ikan badutnya dimakan ikan hiu. Ya. Boleh. Ada lagi yang mau menanggapi? Silahkan dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika terumbu karang di laut? Apa yang terjadi jika terumbu karang di laut musnah?
Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika terumbu karang di laut, nah kerusakan terumbu karang akan menyebabkan hilangnya keindahan laut dan keseimbangan laut sehingga laut menjadi parus dan tercemar. Ya. Gimana tanggapannya dari? Sudah? Sudah. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah ya? Sudah. Oke, nanti saja evaluasinya dari Bu Eli sekalian ya. Kalau sudah semuanya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil presentasinya boleh ditinggal, nanti bisa dilihat. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3. Oke, ekosistem apa itu? Ekosistem sawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, di sini kami membuat sebuah ekosistem. Contoh karya kami ini, kami mengambil ekosistem sawah, teman-teman. Nah di sini kami mengambil ekosistem sawah, yaitu ekosistem buatan manusia. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk komponen abiotik ini, yang pertama ada cahaya matahari, udara, tanah, air, tumbuhan. Bukan, ini rumput sama pohon, kalah ya teman. Dan ini ada gubuk. Nah, yang satunya ini ada komponen biotik. Yang pertama contohnya ada elang, ada ular, ada ketak, ada patani, ada padi, ada belerang, dan ada jamur atau fungi. Untuk rantai makanannya, Apa lagi, di sini kami Bella? memilih padi Ketawa. bisa karena apa? Karena Iya. padi mampu berfotosintesis dengan sinar matahari dan juga air, dan juga dengan bantuan Pak Tani yang memelihara sawah. Yang kedua, kami memilih Melihara sawah. memelihara sawah. Ya. Oke. Lanjut. Memilih belalang sebagai konsumen kedua karena apa? Karena belalang adalah salah satu hewan yang memakan tumbuhan atau yang bisa disebut dengan herbivora. Selanjutnya konsumen kedua yaitu katak. Karena katak adalah salah satu hewan karnivora yang akan memakan belalang ini. Sama seperti konsumen kedua, kami menjadikan ular sebagai konsumen ketiga yang akan memakan katak. Yang terakhir yaitu konsumen puncak. Di sini kami ada contoh elang. Nah, saat elang ini mati, sudah tua ataupun karena kondisi, dia akan mati sehingga akan diurai oleh jamur atau fungi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Silahkan yang mau menanggapi untuk kelompok ketiga. Ya, silakan. Nggak usah rebutan, santai. Gimana? Jika para petani melakukan pemberantasan serangga menggunakan entah apa itu menggunakan ya atau zat kimia lainnya, apa yang terjadi pada ekosistem sawah tersebut? Apakah ada yang berpengaruh? Pastinya ada. Populasi padi pasti akan meningkat karena pemangsanya akan habis. Maksudnya populasi akan meningkat karena serangga sudah berhenti, sedangkan populasi katak akan menurun karena sudah tidak punya makanan. Betul. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok lain. apa yang akan Ulangi. Apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah tersebut habis karena suatu bencana alam, misalnya terjadi banjir? Jika terjadi banjir, apa yang akan terjadi kira-kira?
Iya. Sekarang kan lagi musim penghujan juga kan ya? Iya. Masuk akal dia pertanyaannya. Iya. Ya, rata-rata yang terjadi sekarang itu sawah sudah bagus-bagus, tinggal panennya tapi kena banjir. Iya. Oke, yang terjadi di alam. Oke, lanjut. Silahkan ditanggapi. Jadi jika populasi padi habis, maka akan terjadi gangguan ekosistem karena padi merupakan produsen yang menjadi sumber utama aliran materi pada ekosistem sawah. Selain itu, petani juga akan mengalami gagal panen. Pasti itu ya. Iya, pasti. Karena banjir. Padinya sudah hilang semua. Iya, kena banjir, mati. Oke, sudah terjawab ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah? Cukup? Ya, lagi kelompok 2, silahkan ditanggapi. Mengapa padi, serangga, kata, ular, dan lemang dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Mengapa? Ulangi, yang keras. Mengapa padi, serangga, kata, ular, dan elang dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Sudah paham ya pertanyaannya? Karena komponen-komponen sawah ini memiliki saling ketergantungan, yaitu makan dan dimakan, sehingga membentuk suatu ekosistem sawah. Dan rantai? Dan Sudah ya pertanyaannya? Ada lagi yang mau menanggapi? Iya, silahkan Lex. Jika salah satu ekosistem hilang, contohnya Pak Tani. Kalau di ekosistem sawah tidak ada Pak Tani, kira-kira gimana? Gitu pertanyaannya. Mana sekali pertanyaannya? Ya wes, ayo. Bisa nggak kira-kira? Nanti tidak ada yang namanya padi, karena padi bertumbuh juga karena Pak Tani. Jadi tidak akan ada yang namanya produsen ini. Tapi sepertinya Pak Tani punya anak, nanti bisa diteruskan. Oh gitu. Namanya juga. Yang tadi kan banjir, rumahnya roboh. Tadi kan banjirnya dibahas. Oke, berarti kan karena ini sawah, konsepnya harus ada Pak Tani sebagai penumbuh produsen ya. Sudah tahu masalahnya? Sudah paham? Ya. Tidak usah banyak pertanyaan. Pertanyaan untuk orang yang tersesat di jalan. Kan kelar. Oh gitu. Iya. Sudah. Oke. Terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silahkan dipajang. Silahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Nanti debatnya nanti aja di luar ya. Kalau mau lanjut debat dilanjutkan di luar ya. Oke, Bu. Bukan untuk konsumsi publik. Nggak usah rebutan. Santai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kehidupan di laut mencakup unsur biotik hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, ubur-ubur, dan kerang. Ini kerang seperti itu. Ini. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari. Mataharinya mana? Di situ kesapa ini pasir sama batu. Rantai makanan pada ekosistem laut ini yaitu rumput laut sebagai produsen karena rumput laut menghasilkan makanannya sendiri yang kemudian menjadi sumber energi bagi makhluk laut lain yang berperan sebagai konsumen satu, yaitu ikan kecil-kecil. Lalu ikan kecil-kecil menjadi makanan hiu atau paus. Sebagai ikan laut, ikan hiu atau ikan paus memakan ikan yang ukurannya lebih kecil daripada dia. Sudah? Silahkan minta ditanggapi.
Silakan kembali tanya. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kamu bertanya. Kamu mau nanya? Silakan bertanya. Biar aku jawab ya. Oke. Silakan. Ini diperhatikan? Apa yang akan terjadi jika ekosistem laut rusak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ekosistem laut rusak, artinya kerusakan ekosistem laut tersebut lalu menyebabkan kecenderungan menurunnya hasil tangkapan ikan. Akhirnya mereka akan semakin rugi dan jika terjadi itu mereka akan mengalami kemiskinan. Mereka itu maksudnya nelayan. Berarti tidak ada hasil. Tangkapan ikan. Ibaratnya, oke, Ya, paham maksudnya. Kalau ekosistem laut rusak menurut kelompok 4 itu berarti kan ikannya juga otomatis berkurang. Ya kan? Atau bercemar. Makanya nelayan itu berpengaruh pada kehidupan nelayan. Ikan yang ditangkap nelayan kan ikan kecil-kecil kan Bu? Iya. Tapi yang menjadi puncak dari rantai itu kan ikan hiu. Iya. Nah, ketika ikan hiu akibatnya dari rantai makanan itu, ibaratnya buat ikan hiu. Apa? Kan nggak ada ikan kecil-kecil. Kan lautnya rusak. Itu kan tadi akibat buat Pak Tani kan? Kok Pak Tani? Pak Tani Nelayan. Akibatnya nelayan. Iya, nelayan. Akibat dari nelayan. Kalau akibat dari ikan besarnya gimana? Kalau konsumen puncaknya gimana? Efek dari konsumen puncaknya maksudnya seperti itu. Ya meninggal. Kan nggak ada kecil-kecil. Bukan meninggal, kalau meninggal kan untuk manusia. Nah, semakin sedikit yang pada akhirnya punah gitu loh maksudnya. Bukan meninggal. Iya, pakai bahasa yang lazim untuk hewan. Sudah? Ada lagi yang mau menanggapi? Saya. Oke, silahkan. Bagaimana cara mengelola ekosistem laut? Memelihara ekosistem laut, maksudnya ya, memelihara kelestarian ekosistem laut. Bukan mengelola ya, memelihara ekosistem laut. Oke. Lokasi pertanyaannya jadi 1. Mengurangi penggunaan listrik. 2. Menjaga kebersihan pantai. 3. Mendukung organisasi yang melindungi laut. 4. Menjelajahi laut dengan bertanggung jawab. 5. Lebih banyak mengedukasi diri tentang laut. Jadi itu mulai dari tidak menggunakan alat-alat listrik sebagai penangkap laut, penangkap ikan di laut gitu ya. Intinya tidak merusak laut. Iya. Dan kita juga harus mengedukasi diri kita untuk kelestarian laut. Itu berarti kamu juga harus kalau besok KI di laut nggak boleh buang sampah. Iya, KI-nya di pantai. Itu kan juga nanti berlangsungnya untuk ya kan, melawat laut. Ya, nanti kalau KI-nya ke pantai, berkunjung ke pantai setelah di industri kan mesti ada wisatanya kan ke pantai, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Iya. Oke, ada lagi? Ya. Terima kasih. Lanjut, silahkan. Apa saja aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem laut? Terima kasih pertanyaannya. Hari ini logatnya kayak gitu ya. 1. Pembangunan di pesisir pantai. 2. Pencemaran limbah. 3. Penangkapan ikan secara ilegal. 4. Penebangan hutan mangrove. Ulangi. 1. Pembangunan Nggak apa-apa, grogi dia, nggak apa-apa. Pelan-pelan, Rin, pelan-pelan. pembangunan di pesisir pantai. Ya. Pencemaran limbah, penampakan ikan secara ilegal, penebangan hutan mangrove. Sudah jelas? Sudah cukup? Oke, terima kasih kelompok 4.
sekaligus kelompok terakhir. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian Setelah dari ditutup. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipajang di sebelah mana? Oke, di sana. Oke, setelah presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, boleh evaluasi sedikit ya. Di sini hasil karya kalian, produk kalian itu sudah cukup bagus. Ya, hanya saja rasio produknya, rasio ukuran produknya itu kurang maksimal. Kalau yang, mohon maaf langsung saya, itu kalau yang sawah dan terumbu karang itu sudah cukup kelihatan, tapi yang hutan dan laut itu kurang besar sedikit. Ya, nah, itu ukurannya. Terus komponen yang ada di dalamnya, semuanya sudah cukup lengkap, baik sawah, hutan, terumbu karang dan laut. Selain komponen juga interaksinya sudah ada. Berarti pemahaman konsep tentang ekosistem yang kalian lakukan sudah, insya Allah sudah paham, sudah cukup bagus dan sudah menarik. Hanya rasio ukuran produknya saja yang bahan yang digunakan juga sudah maksimal karena rata-rata menggunakan barang bekas dan paling di print, memanfaatkan barang bekas dan menggunakan print ya. Nah itu sudah seperti hampir meskipun hanya 2 dimensi tapi sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih, produk kalian sudah bagus. Selanjutnya, bagaimana sih kalau kalian sudah melakukan presentasi, bagaimana refleksi kalian tentang kegiatan presentasi kali ini? Mungkin ada yang siapa? Silahkan. Kami senang Bu bisa membuat proyek ekosistem ini, tapi kami mengalami sedikit kendala dalam pembuatannya. Kenapa? Kesusahan untuk menempelkan antara styrofoam dan kardus, Bu. Oh gitu. Ya. Berarti harus lebih kreatif lagi bagaimana cara memproses pembuatannya gitu ya. Iya, Bu. Tapi pada intinya kesulitannya bukan kesulitan memahami komponen ekosistemnya, bukan? Bukan, Bu. Bukan, tapi membuatnya. Iya. Oke, terima kasih. Refleksi selanjutnya mungkin bisa disampaikan. Ya, silahkan kelompok 1. Setelah dilakukan presentasi tadi, menurut saya yang saya pahami yaitu kita bisa melestarikan lingkungan dengan cara menjaga ekosistem, baik itu ekosistem buatan maupun ekosistem alam. Oke, terima kasih sudah disampaikan perwakilan dari refleksi hasil presentasinya. Ini saat yang ditunggu-tunggu sekarang. Kira-kira dari keempat produk ini yang menarik siapa ya? Kalau berdasarkan dari penilaian instrumen yang Bu Eli lakukan. Ya. Oke, bagi yang tidak dapat reward, tolong tidak usah berkecil hati. Untuk kalau yang dulu pernah kita melakukan presentasi di pencemaran lingkungan itu juga ada rewardnya kan ya? Nah, semoga nanti di kesempatan yang lain bagi kelompok yang belum dapat reward bisa lebih maksimal lagi. Tolong maju nanti perwakilannya. Ya. Neneng, kelompoknya siapa ya? Yang pertama adalah kelompok terumbu karang. Silakan maju ke depan. Ya. Ya. Oke. Untuk kelompok yang kedua, kelompok ekosistem sawah. Silakan perwakilan. Ya. Oke, sudah. Ya, bagi kelompok yang belum menerima reward, tidak usah berkecil hati karena masih banyak kesempatan yang lain. Ya, oke. Senang melakukan pembelajaran kali ini? Senang. Coba sih lebih spesifik lagi, kira-kira apa sih yang kalian senang? Kenapa kok kalian senang melakukan pembelajaran kali ini? Oh, senang karena dapat reward. Siapa yang mau mengungkapkan? Seperti biasa, silahkan. Saya sangat senang Bu karena pembelajaran hari ini saya bisa lebih memahami lingkungan sekitar saya. Oh gitu, terutama ekosistemnya. Iya, itu lebih spesifik lagi. Bukan karena dia dapat reward, tapi tetap dia merasakan senang karena dapat memahami. Oke, terima kasih.
Terima kasih refleksinya, terima kasih produknya, terima kasih antusiasme kalian. Boleh review sedikit. Pembelajaran kita 2 kali pertemuan minggu yang lalu sama hari ini adalah tentang ekosistem. Poin penting adalah bagaimana kita menjaga ekosistem supaya supaya ekosistem di sekitar kita itu tetap terjaga dengan menjaga kelestariannya. Kalau misalkan yang satu komponen ekosistem itu hilang, pasti akan berpengaruh ke komponen yang lain. Oleh karena itu, keterlangsungan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem dan keterlangsungan faktor abiotik yang ada di ekosistem itu sangat penting. Oke ya? Nah, setelah saya review, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan. Kira-kira kesimpulannya apa sih ketika kita mempelajari tentang ekosistem? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga apabila salah satu komponen rusak ataupun punah, maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Ya, terima kasih. Terima kasih kesimpulannya. Semoga nanti bisa berpengaruh di post-test ya. Nah, persiapkan HP kalian. Kita melakukan post-test sebelum diakhiri. Sama dengan kemarin, silahkan dibuka ke www.quizzes.com. www.quizzes.com. Terus kemudian silahkan, sebentar, kodenya saya share dulu. Ini kodenya 984993. Sembilan 984993. Duh, belum set. 984933. Sebentar ini. 984933. Udah ya, 984933. Oh iya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Waktu juga mempengaruhi loh ya, kecepatan waktu dalam mengerjakan itu juga mempengaruhi di sini. Jadi meskipun jawabanmu betul, tapi kalau waktumu agak lama menjawabnya, nah itu juga berpengaruh. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Oke. Coba kita cek bagaimana hasilnya. Sedikit. Masih sama nggak yang dengan tadi? Ya, sekarang lebih banyak hijaunya daripada merahnya ya? Berarti menandakan bahwa pemahaman kalian di ekosistem kali ini sudah lebih besar daripada yang kemarin, sudah lebih bagus daripada yang pertemuan di awal ya. Oke. Kalian sudah melakukan kegiatan dengan maksimal, sudah melakukan post-test ya. Kenapa masih terpukau dengan hasilnya ya? Ya, yaitu hasil kalian. Terus kalau yang masih belum dapat reward tadi, tidak usah berkecil hati. Di kegiatan yang lain kita akan lakukan kompetisi lagi, baik di presentasi, di produk maupun di kuisis ya. Terus anak-anakku, sebelum pembelajaran saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ada yang mau memimpin berdoa? Ya, silahkan Rika dipimpin berdoa temannya. Oke, terima kasih. Semoga di pelajaran berikutnya kalian lebih semangat dan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat istirahat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.